Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan kegiatan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Namun mengingat kondisi pandemi COVID saat ini, kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara konvensional. Oleh sebab itu, kita harus melaksanakan pembelajaran secara virtual atau daring. Tapi, kalian harus tetap semangat ya. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai faktor dan kelipatan pada suatu bilangan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing agar pembelajaran yang kita lakukan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk perihal absensi, teman-teman bisa dengan sebut nama dan nomor absen di kolom komentar. Namun absensi ini hanya berlaku 1 kali 24 jam setelah video ini diupload. Jika teman-teman selama 1 kali 24 jam tidak absen, maka saya anggap teman-teman tidak mengikuti pembelajaran pada kali ini. Sebelum memulai pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, menentukan cara mencari faktor bilangan yang ditentukan dengan pohon faktor atau tabel. Yang kedua, menuliskan kelipatan dari suatu bilangan. Pun kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang harus dicapai oleh siswa sebagai berikut. Kompetensi dasarnya 3.4 menjelaskan faktor-faktor dan kelipatan pada suatu bilangan. Yang kedua, 3.4.4 mengidentifikasi faktor dan kelipatan suatu bilangan. Sedangkan indikator pencapaian yang harus dicapai oleh siswa yakni 3.4.1 memahami pengertian faktor dan kelipatan, 3.4.2 memahami kelipatan pada bilangan, 3.4.3 memahami faktor bilangan, 4.4.1 menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan faktor dan kelipatan. Nah, selanjutnya kita langsung saja ya ke materi. Yang pertama, kita mempelajari tentang pengertian kelipatan. Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian antara bilangan yang bersangkutan dengan bilangan asli. Jika banyak bilangan tak terhingga, maka bisa diberi simbol dengan titik 3. Contohnya sebagai berikut. Tentukan kelipatan bilangan 2. Jawabnya seperti cara di samping ini ya, untuk lebih mudahnya, yakni 2 kali 1 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 dikali 4 sama dengan 8, dan seterusnya, sehingga bilangan pada kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Di bagian akhir diberi titik 3 ya, untuk menandakan bahwa bilangan itu tidak terbatas. Dan contoh yang kedua sebagai berikut. Tentukan kelipatan bilangan 3 kurang dari 20. Jawabnya, kalian bisa meniru caranya di samping ini. Seperti 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, 3 dikali 4 sama dengan 12, 3 dikali 5 sama dengan 15, dan 3 dikali 6 sama dengan 18. Jadi, bilangan kelipatan 3 ialah 3, 6, 9, 12, 15, 18. Mengapa kok sampai 18? Dikarenakan kita mengikut perintah soal yakni kurang dari 20. Jadi di bagian akhir angka 18 tidak perlu dikasih titik 3 karena kita hanya mencari angka di bawah 20. Sedangkan soal yang pertama tadi diberi titik 3 karena bilangannya tidak terbatas. Jadi seperti itu ya teman-teman.
Selanjutnya yakni kelipatan persekutuan dua bilangan. Untuk pengertiannya, teman-teman bisa lihat di samping ini. Kelipatan persekutuan dari dua bilangan adalah kelipatan-kelipatan yang sama dari dua bilangan. Contohnya seperti berikut. Tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan 2 dan bilangan 3. Bagaimana caranya? Nah, caranya hampir sama seperti contoh soal yang pertama. Kalian tinggal mencari kelipatan bilangan 2 dan mencari kelipatan bilangan 3. Jadi, kita langsung ya, kelipatan bilangan 2 yakni 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan bilangan 3 yakni 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Sehingga kelipatan persekutuan bilangan 2 dan bilangan 3 adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Loh, mengapa kok angka 2, angka 3, angka 9, angka 8 nggak diikutkan, Kak? Jadi begini teman-teman. Pada kelipatan persekutuan dua bilangan ini, kita hanya mencari bilangan yang sama saja. Misalnya seperti angka 6. Nah, angka 6 ini berada di 2. Angka 6 juga berada di 3. Jadi kita hanya mencari bilangan yang sama saja. Misalnya juga seperti angka 12. 12 ini ada pada anggota bilangan 2 dan 12 juga ada pada anggota bilangan 3. Selanjutnya kita langsung saja ya ke materi faktor. Faktor ialah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang habis dibagi oleh bilangan itu. Contohnya seperti ini. Tentukan faktor dari 6. Nah, untuk menentukan faktor ini kita punya dua cara, yakni yang pertama kita bisa menggunakan tabel dan yang kedua kita bisa menggunakan pohon faktor. Yang pertama ini kita pakai cara yang tabel ya, yakni tentukan faktor dari kelipatan dari 6. Seperti di samping ini caranya dengan menggunakan tabel. 1 dikali 6 sama dengan 6, 2 dikali 3 sama dengan 6, 3 dikali 2 sama dengan 6, 6 kali 1 sama dengan 6. Sehingga kita dapat bahwa faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Selain cara ini, tadi kakak bilang bisa dengan menggunakan pohon faktor. Kalian bisa ikuti cara di samping ini ya. Hampir sama dengan kelipatan, jadi faktor ini juga punya persekutuan dua bilangan. Pengertiannya sebagai berikut. Faktor-faktor yang sama dari dua bilangan. Caranya hampir sama dengan kelipatan persekutuan dua bilangan tadi ya. Contohnya di samping ini. Tentukan faktor persekutuan dari 6 dan 8. Nah, caranya kalian tinggal mencari faktor 6 dan faktor 8. Kalian bisa menggunakan tabel ataupun pohon faktor seperti di contoh sebelumnya. Kita langsung ya. Jawabannya seperti berikut. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Dan faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Jadi, faktor persekutuan dari 6 dan 8 berapa? Betul, 1 dan 2. Nah, alhamdulillah materi kali ini sudah selesai. Apabila dari teman-teman ada yang kurang paham, bisa bertanya langsung kepada saya melalui via WhatsApp atau di WhatsApp grup juga bisa. Nanti akan saya jelaskan secara perlahan. Sebagai tugas akhir dari pembelajaran kali ini, teman-teman kerjakan soal di samping ini ya. Untuk lebih jelasnya nanti di akhir video akan kakak berikan soalnya secara lengkap. Terima kasih, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan tetap semangat menjalankan kegiatan sehari-hari meskipun melalui virtual dari ini. Semoga pandemi ini segera berakhir dan
tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker. Keep safe and healthy. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana